Oke, jadi beberapa minggu yang lalu Fantech WA ke saya, Mas Dika mau nggak nge-review barang dari Fantech yang belum pernah Mas Dika review sebelumnya? Barang apa emang kayaknya semua Fantech udah pernah saya review. Katanya Mas Dika lihat aja. Dan di video kali ini akan kita unboxing. Dan untuk boxnya mirip kayak box lebaran ya, padahal lebaran masih lama. Kira-kira apa sih isinya kok Fantech bisa klaim kalau ini barang yang belum pernah saya review? Saya tuh barang Fantech udah sering ya, kalau kalian lihat saya ngapain, saya pakai pulpen ya, karena cutternya nggak ketemu dari tadi. Jadi saya jebol isolasinya ini pakai pulpen. Produk-produk Fantech itu udah sering banget saya review, dari MH untuk headset, MK untuk keyboard, kalau untuk mouse-nya juga udah sering banget. Terus ada Sakura Edition, ada Space Edition, kursi gaming Fantech juga udah pernah saya bahas. Sekarang kita akan bahas yang katanya baru dari Fantech. Oke lah, apa itu kira-kira? Dan wow. Oke, jadi kemarin memang sempat ada bocoran kalau Fantech itu lagi masuk ke segmen yang lain, bukan gaming peripheral aja. Dan ternyata ini adalah produk-produk smart life dari Fantech ya, yang isinya lumayan banyak juga. Dan langsung aja kita ambil dan bongkar satu persatu. Oke, jadi ini adalah beberapa produknya ya. Jadi Fantech itu sekarang ada yang namanya Fantech Smart Life. Barangnya itu berupa produk-produk Smart Life seperti Smart Extension, terus juga ada Smart LED Strip, terus juga ada colokan seperti ini, adapter yang adapter ini masuknya ke produk IoT, terus juga ada Smart IR Remote dan perkabelan. Terus juga ada smart plug seperti ini, dan sisanya ini perkabelan, jadi ada kabel micro USB, Type-C, Lightning dan lain-lain yang akan kita bahas satu persatu. Karena biasanya produk-produk Fantech itu kan terkenal Fantech banget ya. Itu kata brand lain, Fantech ini emang Fantech banget gitu, karena harganya itu merusak pasar gitu. Apakah di Fantech Smart Life-nya merusak pasar juga? Mungkin kita awali dulu dari Fantech Smart Extension-nya ini. Oh, namanya Smart Power Strip ya. Dan ini harga normalnya kalau saya lihat di e-commerce resminya Fantech 699.000, tapi harganya jadi 399.000, dan katanya minggu-minggu ini bakalan launching dan bakalan banyak promo. Jadi buat kalian ketika video ini tayang, cepet-cepetan aja kalian cek link pembeliannya di deskripsi, keburu promonya habis. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka Fantech Smart Power Strip ini. Jadi yang membedakan colokan ini dengan colokan pada umumnya yang enggak smart, colokan smart ini bisa diatur melalui aplikasi. Jadi ada WiFi-nya, dikoneksikan dengan WiFi yang sama di rumah, dan kalian bisa download aplikasi Fantech yang namanya adalah Fantech Smart Life. Nanti link dulunya juga akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan untuk panjang kabelnya ini dia panjang banget ya, 2,1 meter. Terus di colokannya ini terdapat 5 colokan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ini adalah output Type E 10 ampere, dan yang 4 ini colokan biasa. Dan kalau kalian lihat percolokan ini ada indikatornya. Nah, ada yang warna biru ini, semoga kelihatan ya di kamera ya. Dan di sini juga ada warna birunya. Dan dia menggunakan plastik ABS yang tebal banget. Jadi kalau plastiknya tebal, ketika kalian cas lama dia nggak akan mudah overheat. Dan dia juga memiliki fitur yang namanya FIT, Fantech Intelligent Technology. Jadi dengan FIT atau Fantech Intelligent Teknologinya ini dia memiliki IC protection, jadi overcurrent, atau gampangnya ada proteksi biar dia nggak konslet gitu. Kalau kalian kadang colokan yang 20 ribuan, kalian colokan ada cetas ceprikan api gitu ya, itu berarti dia tidak memiliki IC protection. Nah, untuk tampilan aplikasinya seperti ini, mirip dengan aplikasi yang lainnya ya, cuman bedanya aplikasinya ini dia ada mall-nya juga. Jadi kalau misalkan mall ya, kita bisa lihat produk-produk Fantech yang lain. Menurut saya ini cerdik banget dari Fantech. Jadi ketika kita pakai aplikasi, kita bisa sekalian belanja. Dan untuk fitur-fiturnya juga udah smart banget. Jadi kalau misalkan mungkin kalian kelupaan matiin rice cooker, asalkan rice cookernya dicolokan ke sini ya, kalian udah di luar gitu, kalian tinggal matikan aja, cetas. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian lihat indikator lampunya mati semua. Atau mungkin kalian nggak pengen matiin semuanya, cuman dicolokan yang sini aja. Jadi kalian switch 1 nih. Nah, switch 1 itu yang sini ya. Kalau misalkan switch 2 nih kita matikan, dia mati juga. Ada bunyinya cetung. Ini switch 3, ini switch 4, ini switch 5. Switch 5 ini tempatnya yang untuk output Type A nih.
Nah seperti ini, kalau mau nyalakan ya tinggal dipencet-pencet aja seperti ini. Terus juga ada fitur schedule. Nah jadi kalau misalkan kalian mungkin, atau mungkin gini aja deh, laptop kalian itu tidak memiliki fitur cut off. Jadi biasanya 2 jam itu 80% misalkan. Jadi kalian bisa schedule atau kalian paskan aja di sini ya, add schedule untuk 2 jam. Jadi kalian paskan jam berapa ke jam berapa, terus di save. Terus juga ada fitur selain schedule ada countdown. Nah ini countdown ini sebenarnya mirip seperti schedule ya. Nah ini cuman lebih pas aja sih 2 jam. Kalau tadi itu pakai jam tepat, kalau ini pakai countdown atau pakai kayak semacam stopwatch gitu. Terus yang menarik lagi, kita juga bisa menggunakan fitur voice command di Smart Power Strip ini. Caranya kalian masuk ke aplikasinya, dan di sini kan ada titik 3 ya, tinggal dipencet aja dan kalian bisa koneksikan tuh dengan beberapa service voice command. Cuman kalau di Indonesia menurut saya yang paling laris ya dan paling banyak penggunanya adalah Google Assistant ini. Lanjut ke produk yang selanjutnya. Kalau kalian ngerasa Smart Power Strip ini terlalu mahal, 400.000, 4 colokan juga, kalian nggak butuh colokan banyak-banyak, kalian bisa pakai yang ini ya, isinya cuma 1 colokan. Jadi namanya Smart Plug yang fungsinya sebenarnya sama. Jadi dia ada app control, terus ada voice control, dan ada Wi-Fi connection juga dengan aplikasi yang sama juga. Namanya adalah Fantech Smart Life. Dan menurut saya langkah Fantech bagus banget karena biasanya untuk produk-produk baru ya, produk smart home itu biasanya aplikasinya masih numpang gitu di aplikasi yang namanya Tuya. Tapi Fantech ini dia sudah memiliki aplikasi sendiri walaupun aplikasinya memang masih, kalau kita lihat di sini ya, powered by Tuya. Tapi paling enggak dia sudah menciptakan aplikasi sendiri yang namanya Fantech Smart Life yang bisa kalian download di Play Store ataupun di App Store. Oke, jadi untuk smart plug-nya seperti ini ya. Jadi dia ada tombolnya juga di sini sama seperti tombolnya yang ada di power strip-nya. Dan kalau misalkan kita colokkan ke sini, nah dia akan nyala nih warna biru. Kita tinggal tekan tahan aja. Dan di bagian kirinya ini ada tombol power juga yang ada indikator biru mirip dengan smart power strip-nya tadi, dan logonya Fantech. Menurut saya masih agak mirip-mirip ya dengan gaming peripheralnya, cuman fontnya aja nggak terlihat gaming. Dan fungsinya sama dengan power strip ini, jadi biar durasinya nggak terlalu panjang, mungkin kita langsung aja bahas produk yang lain. Oke, kita lihat ini ada Fantech Smart Life Smart LED Strip. Jadi untuk selling pointnya sama juga, app control, voice control, dan juga Wi-Fi connection. Dan LED strip ini memiliki panjang 3 meter RGB dan dia memiliki IP65 protection. Jadi kalau misalkan kalian gunakan di tangga luar rumah, di luar rumah, kehujanan gitu, masih nggak masalah. Untuk harganya, Smart LED Strip Fantech ini saya cek di e-commerce officialnya 129.000. Tapi perlu diingat kalau misalkan kalian beli LED strip ini, kalian harus beli adapternya juga ya. Jadi adapternya adalah yang ini, harganya lebih mahal ketimbang LED stripnya. Ini harganya 169.000, ini 129.000. Tapi kalau misalkan kalian pakai Smart LED Control ini, satu aja kalian bisa menghubungkannya dengan sampai 4 LED strip. Saya udah pernah cobain tapi itu di brand lain ya. Kalau misalkan 5 LED strip yang berarti 15 meter, ininya nggak kuat, adapternya nggak kuat. Jadi harus maksimal 4 LED strip untuk satu adapter. Jadi kalau misalkan kalian beli lagi 3 meter, nggak perlu beli lagi Smart LED controlnya. Karena dia bisa sampai 4 LED strip, berarti 4 kali 3 meter, 12 meter. Dan isinya seperti ini ya. Nah ini ada titik-titik seperti ini, titik-titik LED. Nah ada tulisannya Fantech juga di sini ya. Wih, ada di branding di sini ya. Padahal ini nggak mungkin kita lihat, cuman ada detailing yang menurut saya menarik dari Fantech ya. Dan biasanya akan dapat sambungan juga. Mana sambungannya ya? Sebentar. Dan sekarang langsung aja kita cobain Smart LED Strip ini. Jadi untuk LED kontrolnya, nah ini ya, yang bisa disambungkan dengan Wi-Fi adalah LED kontrolnya ini. Jadi caranya ya kita tinggal colokan aja di sini. Set seperti ini. Terus untuk yang adapternya ini dicolokkan ke bagian sini. Nah, udah selesai ya. Dan kita tinggal colokkan ke sini, wow, dan dia nyala warna putih. Dan di sini ada tombol power, jadi ini bisa untuk restart, bisa untuk matikan, bisa untuk ganti lampu juga. Dan karena dia bisa pakai aplikasi, kita setting pakai aplikasi aja. Jadi kira-kira seperti ini tampilan aplikasinya yang menurut saya user friendly banget ya. Kalau misalkan kita mau ganti warna ya tinggal diganti warna Tosca seperti ini. Kalau misalkan pilihan warnanya nggak ada di sini, kalian bisa pakai color palette-nya di sini. Terus kita juga bisa set untuk brightness-nya. Kalau misalkan paling kecil kira-kira seperti ini. Terus kalau kalian pengen warna putih ya, bisa juga dengan set brightness juga. Terus ada mode apa lagi nih? Saya penasaran nih. Ada profile juga di sini.
Jadi kalau misalkan anggapannya kayak di mouse gamingnya Fantech lah ya, ada breathable, bukan breathable efeknya, breathe, static dan lain-lain. Terus kita juga bisa pilih mode deteksi musik ya. Jadi kalau misalkan kalian mungkin lagi hip hopan, di rumah lagi ada party-party apa gitu, tinggal di play aja di sini. Dan kalau misalkan kalian pengen nge-rap, nah itu saya ngomong aja dia ganti-ganti tuh. Dem, rak tak tak dem, ratatatata. Nah itu kan ganti warna ya. Terus juga ada app mode juga yang mirip sih ya. Jadi dia mendeteksi musik sekitar yang mikrofonnya itu ditangkap di HP. Terus dari HP dikirim ke WiFi, dikirim ke sini biar dia bisa ganti warna. Ratatatata. Nah kayak gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke produk yang lain ya. Produk yang lain ada Smart IR Remote. Ini kepanjangannya adalah Smart Inframerah Remote. Jadi ini mirip dengan punyanya brand lain juga, saya udah pernah bahas. Jadi kalau kalian pengen tahu fungsinya, cara kerjanya gimana, bisa lihat video itu juga sebenarnya. Jadi gini, intinya ini adalah remote sebenarnya. Cuman kenapa bentuknya bulat 360 derajat seperti ini? Karena memang dia bisa meremote atau mengontrol barang-barang yang 360 derajat. Jadi ibaratnya kalau misalkan kalian di ruang tamu ini kalian taruh di meja dan di ruang tamu tersebut ada TV, AC, terus barang-barang lain yang enggak smart, kalian bisa kontrol pakai ini. Bisa pakai aplikasinya si Fantech Smart Life ini dan juga bisa pakai voice command. Jadi kalau misalkan ya suatu saat kalian remote AC kalian hilang gitu dan pengen pakai voice command aja, jadi tinggal bilang oke Google matikan AC. AC kalian akan mati. Seperti itu ya, Smart IR Remote. Dan sekarang kita bahas adapternya ya. Di sini saya dikirimin 3 dengan berbeda seri. Jadi ini harganya 100-an ribu, ini 270 ribu yang ini, dan ini sekitar 320 ribu. Nanti editor tolong harganya jadi cetang-ceting kayak gitu ya. Dan link pembelian selengkapnya nanti juga akan saya taruh di kolom deskripsi. Kenapa harganya bisa beda-beda? Sebenarnya bisa dilihat dari boxnya ya. Yang paling kecil ini yang paling murah 100 ribuan. Dan dayanya itu 18 watt. Terus dia juga memiliki fitur yang sepertinya sudah dipatenkan sama Fantech, yang namanya adalah FIT, Fantech Intelligent Technology. Terus outputnya dia pakai Type A 18 watt dengan 3 ampere quick charge. Berarti kalau quick charge seharusnya dia udah memiliki punyanya Qualcomm ya, quick charge itu ya. Warnanya seharusnya oranye kalau biasanya standarnya ya. Nah ini warnanya oranye quick charge. Terus untuk bahannya ya, ABS-nya ini tebel banget. Biasanya adapter-adapter yang murah itu tipis ABS-nya, dan kalau misalkan tipis kalian pakai terlalu lama itu biasanya overheat dan gampang rusak. Tapi kalau setebel ini seharusnya masih aman. Dan sekarang kita bahas yang mana dulu ya? Yang ini deh, yang ini sekitar 270 ribu, namanya adalah CW2 Hi01. Dan bedanya dengan yang tadi, kenapa ini lebih mahal? Karena dia memiliki daya 30 watt intelligent charge juga dengan fitur fit juga, dan dia memiliki 2 output. Nah 2 output ini jangan sampai keliru ya, 30 watt itu adalah total dayanya. Jadi kalau kita lihat di boxnya ini, yang pertama dia quick charge 3.0, yang kedua fast charging 2.4. Dan kalau kalian beli adapter, perhatikan spesifikasi untuk outputnya ya. Jadi kan totalnya 30 watt. Ini enggak 30 kan, totalnya jadi 60. Jadi di sini tuh ada keterangannya biasanya. Jadi kalau kita lihat di sini, si quick charge 3.0 ini mampu mengantarkan daya 18 watt ya maksimalnya, dan yang 2.4 itu 12 watt. Jadi di sini 12, di sini 18, totalnya 30. Jadi bukan 30 itu satu outputnya 30 udah jadi 60 watt gitu, enggak. Dan sekarang kita bahas yang harga 300 ribu, namanya CW2 Hi02. Jadi untuk Type C-nya dia power delivery 20 watt, dan seharusnya quick charge ini 18 watt juga. 18, 20, total adalah 38. Jadi caranya seperti itu ya. Jangan kalian termakan sales. Ini 65 watt fast charging tapi outputnya 3 dibagi. 5 watt, satunya 40 watt gitu. Wah, itu ya trik marketing lah. Dan ada garansinya juga. Garansinya 1 tahun dari Fantech Smart Life ini. Dan ini ya, ada outputnya di sini Type C, terus di sini quick charge 3.0, dan untuk dimensinya sebenarnya sama, cuman bedanya ini power delivery, ini quick charge 3.0 dan fast charging 2.4. Harganya lebih mahal yang 38 watt tentunya. Dan kalau saya lihat di Fantech Smart Life, selling point-nya itu dia udah support dengan VOOC-nya Oppo, Xiaomi Turbo Charge, Huawei Supercharger, dan juga Samsung Flash Charge. Tapi kalau power delivery ini yang Type C ini seharusnya juga support untuk yang iPhone ya. Seharusnya lebih cepat untuk ngecas iPhone juga. Oke, jadi untuk adapter udah selesai. Sekarang kita bahas kabel.
Oke, jadi sekarang kita bahas kabelnya ya. Dan saya dikirimi banyak banget kabel sama Fantech. Mungkin ngiranya saya mau buka counter kali ya. Banyak banget kabelnya, cuman gak apa-apa mungkin karena Fantech pengen mengenalkan. Ini loh, kita ada produk baru untuk produk IoT. Nah, di sini ada KC102. Ini adalah kabel yang Type A to Type C. Nanti tolong ya editor, harganya ditaruh di sini. Dan untuk spesifikasinya, panjang kabelnya itu 1,2 meter, voltage-nya 5 volt. Dan untuk bahannya dia pakai copper wire ya. Jadi gila. Ini sih kabelnya kayaknya dibikin mirip-mirip seperti kabel mouse gamingnya ya, yang braided dan juga kuat. Tapi coba kita lihat dulu. Nah, seperti ini ya kabelnya ya, braided dan flexing. Saya suka yang seperti ini sih, flexing. Karena kalau di bawah itu ringan. Terus ini ada kabel yang dibungkus plastik, seharusnya lebih murah. Data cable, sepertinya ini ditujukan untuk transfer data aja. Karena boxnya kayaknya lebih murah ketimbang yang lain. Yang paling saya suka adalah ini nih, KL104. Jadi editor tolong harganya di sini ya dimasukkan. Kenapa saya suka? Karena daily driver saya adalah iPhone ya, pakai Lightning. Dan saya masih suka main game. Jadi kalau misalkan kabelnya seperti ini, letter L seperti ini, saya contohkan deh. Mungkin kalian kurang paham nanti maksud saya. Jadi kalau misalkan saya ngegame ya, set seperti ini. Nah, posisi saya ngegame itu pas gitu. Kalau kabel yang bawaannya iPhone kan kesini ya. Jadi nggak ganggu dengan jari saya. Tapi kalau ini saya namakan dengan kabel gaming. Karena ya enak aja, kabelnya nggak mengganggu. Jadi yang ini sih udah ya, ini punya saya. Jadi biasanya kalau kayak gini-gini tuh biasanya Tomo, Fisma, Kiki, semua tim 3ID tuh pesen. Saya ini gitu. Tapi ini saya sembunyikan dulu karena ini saya butuh nih. Dan terus juga ada kabel Type A to Type C, namanya adalah KC106, ini KM106. Bedanya apa nih? Beda nama aja kali ya? Oh bukan. Jadi kalau yang KC ini Type C, kalau yang KM ini micro USB. Terus ini ada micro USB juga ya, Type A to Type C, ini Type A to micro. Jadi kalau yang ini seharusnya sih sama ya, panjang kabel. Ini 2 meter ini. Yang ini panjangnya 2 meter, yang ini 2 meter juga. Jadi ini lebih panjang sekitar 80 cm ya. Oke, terus ini ada sama dengan yang tadi KC104, cuman bedanya ini micro USB, ini Lightning. Ini Type C. Jadi lengkap ya. Yang masih pakai micro USB apa ya? Advan ada ya. Terus Type C, ya smartphone Android, terus Lightning juga ada. Terus ini seri KMKL, ini Lightning, terus ini micro USB, ini Type A to Lightning, ini Type C to Type C, ini Type C to Lightning. Jadi lengkap ya kabelnya ya, untuk semua USB ada, micro USB ada, Type C ada, Type A ada, Lightning juga ada. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video dari Fantech Smart Life kali ini. Jangan lupa ketika video ini tayang bakalan ada promo besar-besaran dari Fantech Smart Life. Jadi kalian bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.